Apa bedanya ilusi, delusi, halusinasi? Kalau Mas Glenn kenalnya delusi. Gini ya, halusinasi itu adalah kondisi di mana orang itu menganggap yang tidak ada sebagai ada. Ya. Ini sebetulnya gejala sakit jiwa, gejala kerusakan pada sistem saraf kita. Contohnya apa? Ya. Orang lagi diem gitu ya, tiba-tiba ketakutan sendiri karena merasa ada yang ngikutin, padahal nggak ada. Itu namanya halusinasi. Nah, tetapi kalau Anda hening, terus Anda bisa melihat malaikat dengan nyata karena rasa sejati Anda sudah hidup, itu bukan halusinasi. Walaupun ini tidak bisa dijangkau oleh orang yang menggunakan panca indera, tapi ini nyata ada di dimensi yang berbeda. Oke. Nah, tetapi untuk membedakan ini adalah khayalan Anda atau kenyataan, kita perlu memastikan Anda hening apa tidak. Makanya di pesawat matahari kita menggunakan parameter kualitas keheningan. Gampangannya gini, kalau Anda heningnya sempurna itu 100%. Kalau Anda bablas raiso hening gitu ya, pikirannya ngayal kemana-mana, itu mendekati 0%. Nah, Anda ngaku ketemu malaikat tapi kualitas hening cuma 1%. Tidak mungkin, Anda pasti ngayal. Karena di level itu Anda tidak akan bisa menembus dimensi yang lain. Anda tidak rileks, Anda tidak nyambung kepada diri sejati Anda. Kalau muncul apapun itu namanya khayalan gitu. Ya. Dan apa bedanya orang yang betul-betul ketemu malaikat dengan ngayal ketemu malaikat? Wajahnya jelas beda secara fisik saja. Sumringahnya beda. Pancaran vibrasinya beda. Walaupun yang kayak gini ini nggak gampang untuk dikenali oleh orang kebanyakan. Tapi kalau Anda berlatih, Anda pasti bisa. Oke? Itu halusinasi. Delusi. Delusi itu adalah kondisi kejiwaan, gangguan psikologis di mana orang itu tidak bisa membedakan antara yang nyata dengan tidak nyata. Ya, contoh, lagi naik motor gitu ya, tiba-tiba berhenti gitu ya, karena dia melihat ada sesuatu padahal nggak ada. Ya. Nah, banyak anak-anak yang disebut sebagai anak indigo itu terjebak dalam delusinya. Dia nggak bisa bedakan antara kenyataan dengan yang bukan kenyataan, sehingga hidupnya menjadi kacau balau. Mestinya kerja malah buat ngelamun. Oke, itu namanya delusi. Justru hening itu membuat Anda tidak terjebak dalam delusi. Ya. Makanya saya memberi contoh pada Anda semua. Saya hening, saya memasuki dunia yang tanpa batas. Saya bisa menjangkau hal-hal yang metafisika, tapi di dunia nyata saya berprestasi. Saya bisa nulis buku, saya bisa bangun perusahaan, saya bisa bikin pergerakan sosial, saya bisa menggerakkan banyak orang untuk menata tanah dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa saya tidak hidup dengan khayalan saya. Saya hidup berpijak di dunia kenyataan. Saya bisa mengayomi keluarga saya, anak saya sekolahnya ya benar. Ya, itu cuma untuk membuktikan, memberi contoh pada siapapun kalau berspiritual itu dunia nyata Anda harus benar-benar selaras. Ya, oke, bisa dimengerti ya. Sehingga jangan sampai Anda dengan spiritualitas itu Anda malah kehilangan pijakan pada dunia yang nyata. Anda sibuk dengan lamunan Anda, itu namanya Anda menjadi orang yang delusif. Oke? Masih mending maskin ketemu delusi sekalian daripada delusif, ya. Oke? Yang berikutnya, apa itu ilusi? Ilusi itu adalah cerita yang tidak realistis, tetapi Anda anggap itulah kebenaran. Hanya gara-gara yang ngomong Anda anggap orang suci, orang tidak mungkin salah, padahal Anda nggak pernah buktikan. Coba Anda titeni di pikiran Anda, banyak nggak ilusinya? Banyak sekali. Bagaimana supaya ilusi ini tidak ada lagi di pikiran kita? Rumusnya dua. Satu, konsistenlah hening
memancarkan sinar suci ilahi ke pikiran kita. Pelan-pelan itu datanya diperbaiki. Cara kedua adalah jangan percaya sembarang percaya. Anda bergerak mundur dulu untuk tidak asal menerima apa yang dikatakan orang lain. Kalau Anda belum bisa buktikan, Anda bilang, saya belum bisa percaya karena saya belum mengerti, belum bisa buktikan, saya netral. Nggak usah Anda menganggap yang diceritakan orang itu pasti benar sampai Anda berani berantem gara-gara itu, ya. Itu konyol namanya. Pokoknya yang belum Anda alami, Anda bilang saya belum tahu, saya belum mengerti. Netral. Itu sikap yang paling menyelamatkan buat Anda sehingga Anda tidak terjebak dalam ilusi. Ya. Jadi bedakan antara tidak tahu dengan ilusi. Kalau nggak tahu itu jujur, nggak apa-apa, emang nggak tahu. Kalau ilusi itu dasarnya sok tahu. Asal percaya, sok tahu. Itu namanya mencelakakan diri Anda sendiri. Oke? Gitu. Nah, ilusi ini seringkali dikasih label yang membuat Anda mau nggak mau terpaksa menerima. Ada ilusi atas nama sains, ada ilusi atas nama moral, ada ilusi atas nama tradisi adat, dan yang paling berat ilusi atas nama agama karena dikatakan Tuhan ini ngomong begini, nggak boleh dilawan. Pusing. Nah, itu yang kemudian Anda harus berani mengambil sikap bagaimana berpegang teguh pada kebenaran yang Anda alami sendiri. Makanya saya juga kepada Anda bilang dengan jelas sejak sekarang, ya. Saya mengajarkan dua hal sebetulnya. Satu, metodologi keheningan. Nah, tegas. Kalau metodologi keheningan ini Anda harus ikuti kalau memang mau belajar pada saya. Karena tanpa dijalani ya Anda nggak akan bertumbuh. Anda belajar pada saya tapi ngarang sendiri di luar sana, ya nggak usah belajar, sana aja sendiri. Anda belajar ke saya tapi pakai ilmunya orang lain, ini sama aja bohong. Ya. Jadi kalau metodologi ini Anda ikuti karena saya sudah membuktikan bahwa dengan ini saya berhasil. Oke, saya bukan ngajak Anda itu ke sebuah tempat di mana saya belum mencapainya, bukan. Saya itu sudah sampai, saya nuntun Anda. Makanya kenapa Anda ikuti? Kalau mau, kalau enggak dipaksa. Nah, yang saya ajarkan kedua, itu adalah cerita pengalaman spiritual saya. Nah, kalau yang ini Anda tidak harus percaya. Kenapa? Karena belum tentu Anda mengalaminya, kan? Ya anggap aja dongeng sebelum tidur, sekaligus penyemangat supaya suatu saat Anda mengalami hal itu. Oke? Misalnya gini, kalau saya cerita tentang kehidupan pasca kematian, udahlah yang gini-gini ini pengalaman saya. Anda kan belum mengalami, nggak usah dipercaya, dengerin nggak apa-apa. Tapi Anda dalam hati bilang, itu pengalaman Mas Setio, bukan pengalaman saya masih netral. Gitu caranya. Bisa dimengerti? Fair apa enggak? Mesti begitu supaya Anda tidak hidup dalam kepercayaan palsu. Ya. Nah, sikap ini Anda terapkan pada semua orang, bukan hanya kepada saya juga. Orang lain ngomong apa, jangan asal percaya, jangan terjebak oleh kata-kata yang manis. Oke? Itu cara supaya Anda selamat. Nah, kalau rumus ini Anda mengerti, Anda sudah punya fondasi nanti untuk bertumbuh setahap demi setahap.